Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam bimbingan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah astagfirullah wallahu akbar. Pada kesempatan hari ini kami dari tim Raja Wali Nusantara kembali akan mengeluarkan tafsir spirit yang langsung akan dipandu oleh Bapak Ustadz Supardi SHGMM. Pada hari ini akan disampaikan tafsir surat apa Ustadz? Al-Masad atau Tabat ya. Tabat ya. Ya, Tabat ya ada. Baik, saudaraku semua, semoga ini menjadi informasi yang bermanfaat. Silakan Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin, kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi kenikmatan, keselamatan sejahtera buat kita semua. Saudaraku memberikan Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini melanjutkan tafsir Al-Qur'an yaitu surat Al-Masad atau yang sering disebut dengan Tabat. Ya, surat Tabat ya ada Abilahab wa Tab. Kemudian surat-surat pendek yang lain untuk sebagai hasanah pertimbangan dan sekaligus hasanah keilmuan dalam Islam. Tafsir ini kita menggunakan metodenya itu metode lafziyah, lafaz, nah, itu kan, dan ditambah spirit. Jadi kita juga sudah mengadopsi lafaz-lafaz dalam Al-Quran atau tafsir biasa, kemudian kita padukan dengan informasi spiritual untuk menjangkau ayat-ayat spirit dan juga ayat-ayat untuk ke depan, sekaligus ayat-ayat faktual untuk fakta sekarang ini. Jadi kalau Quran ini berlaku untuk sepanjang masa, sehingga kita memerlukan tafsir yang sangat fleksibel, gitu kan. Jadi tidak otodidak sama persis dengan zaman itu. Dan kita juga tidak menafikan ini ada asbabul nuzul ada, namun kita menggunakan metodenya adalah nahwu, sorob, mantek, balaghah, bayan. Nah, jadi ada tata bahasa nahwu, sorobnya, mantek logikanya, balaghah bahasanya, al-bayan bisa dimengerti oleh siapapun gitu. Jadi kita menggunakan metode itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran data lahab wa imra'atuhu hamalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dengan aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tabat yada abi lahabi wa tab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sungguhnya dia akan binasa. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidaklah berfaedah. Ma aghna, ma itu maknanya tidak. Ma aghna tidaklah berfaedah. Aghna kekayaan, anhu yang ada di dalam Abu Lahab tadi, yaitu anhu dari Abu Lahab, maluhu hartanya, wa ma kasab dan usahanya. Tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan. Saya sela narong data lahab, dan kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, al-lahab. Nah, kemudian kita lanjut dulu kan ya. Wa imra'atuhu hammalatal hatab, dan begitulah istrinya pembawa kayu bakar.
fi jidha hablum min masad, yang di lehernya ada tali dari sabut. Nah, jadi yang pertama bahwa ayat ini, surat ini adalah memberikan identitas. Nah, jadi sebenarnya identitasnya adalah Lahab, Abi Lahab, Abu Lahab. Tabat yada Abi Lahabi watab, binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sungguhnya dia akan binasa. Jadi ini adalah identitas satu orang yang ditembakkan untuk umum, Kang. Jadi Abu Lahab itu dulu kan pamannya Rasul, tapi tidak berhenti di situ. Dan siapapun yang memusuhi Nabi, siapapun yang memusuhi kebenaran, siapapun yang memusuhi duta-duta kebenaran, maka ini kelompoknya Abu Lahab. Ada juga bilang Abu Jahal, Jalun kan bodoh, ada di Abu Jahal itu. Nah, gimana coba? Abu Lahab ini sosoknya ada? Ada. Tapi bukan Abu Jahal. Sebenarnya itu juga Abu Jahal, gelar. Abu Lahab ini adalah orang yang disebut Abu Lahab, sekaligus juga Abu Jahal. Satu sosok berarti. Satu sosok. Abu bapak kan, Jahal itu jahlun, bodoh, ya. Bapak kebodohan. Abu Lahab itu kan dimakan api, gejolak api. Kalau orang Indonesia Lahab itu makan enak lahap, nah, gitu. Jadi berarti sosoknya ada. Ada tapi sosoknya. bukan identitas murni ketika dia lahir gitu, tapi panggilan atau sebutan ya. Panggilan karena karakternya. Jadi bukan identitas dari lahir, bukan. Lahab itu karakter, Abu Lahab itu karakter. Abu Jahal juga karakter. Itu. Tetapi ini apa? Abu Lahab itu identik dengan seseorang. Betul, identik dengan seseorang. Maka tembakannya adalah pamannya Nabi. Memusuhi Nabi. Itu diberi gelar Abu Lahab. Karena ini peristiwanya kan turun karena Nabi ketika dakwah, mereka tolak dengan tolakan yang sangat keras. Penolakan yang keras. Sehingga mengakibatkan terpecah konsennya. Maka ada pendukung Abu Lahab ikut memusuhi Nabi, ada yang bergerak membantu Nabi. Kenapa digambarkan maksudnya kenapa langsung ditembak ke sosok? Ya, karena di situ sosoknya tidak hanya perilakunya, tapi ma'ghna'an humalhu wa makasab, segala daya upaya, kekayaan, pengaruh. Kasab itu maknanya kan usaha. Seluruh usahanya itu mengcounter dari aktivitas kegiatan dakwahnya Rasul. Jadi ini sudah mau mengkarakter gitu ya. Karakternya sangat kental sekali. Jadi sudah tidak bisa dibelokkan karena karakternya sudah mutlak gitu memang. Jadi seluruhnya. Jadi intinya ini tembakan sosok pada waktu itu ada. Ya, ada. Tapi sebenarnya ini merupakan informasi atau universal karena perilaku atau peristiwa kejadian Nabi yang dihadang oleh ide-idenya Abu Lahab, ya Abu Jahal, itu akan terulang lagi, akan terpecah. Maka dalam kaitannya dengan aktivitas tetap ada tiga. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju, nolak, ada yang floating, ada yang ngambang. Itu. Nah ini termasuk kelompok yang dicam, kelompok yang menutup, closing, kelompok yang tolak belakang. Gitu. Ya, nah kemudian gini, itu kan di situ sudah ada ancaman neraka ya. Yang diancam di sana sosok satu orang itu dan yang bersifat seperti itu, atau secara umum semua yang bersifat seperti itu? Sebenarnya sosok itu sebagai tembakan, karena wahyu ini datang harus menembak sosoknya, dan derivatif turunannya siapapun yang memiliki karakter Abu Jahal dan Abu Jahal itu akan nasib sama. Nah, gitu, akan nasib sama. Karena ada seolah-olah
bahwa surat ini khusus untuk orang itu. Ya, Kan begitu, ada betul. ada apa namanya? Ada kesan seperti Nah. itu. Sangat personal, Ya. sangat personal. Sampai-sampai kan dulu Nabi di Madinah melarang pembacaan surat ini, Ya. menghargai siapa anaknya itu. Ya, Menghargai anak. Jadi karena seolah-olah itu sangat personal, walaupun mungkin pada waktu itu karena ada sosok dan karakternya yang sesuai gitu. ya. Jadi itulah bedanya spirit dengan dokumen. Iya. Kalau spirit itu melihat ini universalnya. Tapi kalau di dokumen melihat sosoknya, karena memang ada sosoknya. Maka ketika asbabun nuzulnya ini disamakan dengan saat itu, dengan kondisi zaman yang berbeda, inilah yang kita mengambil dengan metode spirit. Nah, spirit itu universal, jadi ini berlaku untuk umum. Tidak hanya paman Nabi, tapi siapapun, tidak ada kaitannya darah dengan Nabi pun, tetap kalau karakternya Abu Lahab tetap akan diancam oleh Allah dengan neraka, gitu loh. Nah, di sini dilanjutkan dengan Sesnana Rongda Talahab, Sesnana Rongda Talahab. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak lahab itu. Jadi itu ancaman yang real, bahwa ini adalah sebagai warning. Siapapun saudara-saudara, baik itu saudara Nabi ataupun siapapun yang dia kenal Nabi pun, ketika memiliki perilaku yang sama dengan Abu Lahab, maka dia akan diancam dengan naron itu neraka. Karena sebenarnya kan memang kebenaran itu harus ada bukti. Bukti kebenaran itu ketika ditentang oleh kesalahan, ditentang oleh keburukan. Nggak akan terjadi kebenaran yang absolut kalau masih bisa ditentang oleh keburukan. Dan memang setiap nabi datang pasti ada musuhnya. Musuh itu adalah kompetitor, menilai, akan menunjukkan nilai sebenarnya kebenaran yang dibawa oleh Al-Quran, kebenaran oleh Nabi Muhammad SAW ini. Sebagai pembandingnya. Nah, sebagai alat uji. Sekaligus pembanding. Dan di situ sebagai apa? Studi ini kenyataan dan kelayakan. Nyatanya ada, layaknya memang seharusnya orang-orang itu yang mendapatkan predikat dapat lahab itu. Narondat lahab itu masuk neraka yang menyala, yang gejolak. Termasuk wamro'atuhu. Amro'an itu kan maknanya kan perempuan, istri. Yeah. Jadi ini kebetulan suami istri. Sama tipikalnya. Nah, tipikalnya suami istrinya itu sepasang dalam bentuk itu, sama menentang dengan Nabi. Maka dan begitu pula wamra'atuhu, dan istrinya pembawa kayu bakar. Ya, wamra'atuhu hammalatal hatab. Pembawa kayu bakar itu maknanya adalah membantu. Jadi bisa jadi perempuan yang berpisah, bukan suami istri, yang membantu karakter ini, atau memang suami istri yang memang benar-benar satu karakter dengan Abu Lahab itu. Nah inilah bedanya spirit dengan dokumen itu, kita nembaknya universal, berkelaku sepanjang masa. Berarti bisa jadi ini pun bukan personal saja, tapi Betul, komunitas. Dan komunitas bisa jadi karena dari personal yang karakter Abu Jahal kumpul dalam satu komunitas. Nah itulah masuk juga grup Abu Jahal grup itu. Istilahnya kan pendukung. Ya. Berarti kan bisa jadi bahwasanya pendukung itu juga banyak. Cukup banyak. Minimal satu jadi dua kan. Ini suami istri, kebetulan suami istri. Tapi boleh jadi ya belakangnya didukung oleh orang lebih banyak lagi tentang karakter Abu Lahab itu. Jadi di sini sebenarnya ada satu kepastian bahwa Quran memberikan satu identitas bahwa siapapun yang memiliki karakter Abu Lahab, nah nanti sejarah Abu Lahab khusus memang ada. Nah, dari seluruh aktivitasnya ada menghancurkan nilai kebenaran. Nah, dutanya kebenaran tidak hanya Nabi, dutanya banyak orang. Orang-orang yang berbuat baik itu dutanya Allah.
nabi saja yang punya gelar nabi dapat wahyu ditentang, apalagi cuma orang-orang yang punya identitas nggak sekeras, nggak sekuat dengan kenabian itu. Nah, biji dihaha belum masad, yang di dalam yang di lehernya ada tali sabut. Nah, dalam arti apa? Semua kekuatan yang ada di dalam dirinya itu dipergunakan untuk pembakaran, ya berarti membakar nilai kebenaran itu, sehingga nilai kebenaran menjadi seakan-akan kayak ditentang biar musnah. Berarti menggerakkan semua potensi, Ya, menghadang, menghancurkan nilai-nilai kebenaran dari seluruh lini. Bisa jadi pejabat dengan jabatannya, dengan ilmunya, dengan hartanya. Bahkan ini suami istri. Nah, suami istri. Yang notabene suami istri ini bergerak di dalam satu kata, menghancurkan nilai kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ini kebetulan pamannya. Nah, artinya apa? Di sini bahwa Nabi ini membawa kebenaran yang universal, tidak mengenal saudara, tidak mengenal apa istilahnya familiar, dan tidak mengenal suku, nggak mengenal agama, nggak mengenal bahasa, adat istiadat, tapi adalah kebenaran itu sendiri. Gitu. Nah, jadi sangat-sangat universal untuk kita ketahui. Ayo bahwa kebenaran yang ada itu kita jadikan satu tolak ukur untuk mencapai satu kemenangan, yaitu kemenangan di akhirat. Buat orang-orang yang menentang, azab Allah sudah menghadang baik di dunia maupun di akhirat. Itu intinya di situ. Nah, silakan. Sudah cukup jelas ya saudaraku ya. Jadi pada prinsipnya ternyata surat Al-Ahzab itu merupakan surat yang berlaku atau yang ditembakkan untuk semua orang dengan jika ada perilaku yang sama dengan sosok tersebut. Iya. Jadi oleh karena itu mari kita tetap berupaya berusaha untuk terus menjaga mengawal nilai-nilai kebaikan, tetap tingkatkan iman dan amal soleh. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.